Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Ini bulan Ramadan, bulan penuh dengan pengabulan doa, banyak-banyak berdoa. Tuliskan doa terbaik Anda apa ya? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah aku kaya. Tuliskan saya teman-teman semuanya. Percaya deh, jangan sepilih dengan doa. Doa itu makin banyak kita minta kepada Allah, makin banyak kita berdoa sama Allah, itu peluangnya makin besar. Doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya deh teman-teman semuanya bahwa setiap doa itu kita pasti dikabulkan sama Allah atau diganti yang lebih baik. Kalaupun di dunia nggak kita dapatkan apa yang kita minta, percaya deh di akhirat nanti pasti akan kita dapatkan. Makanya jangan tanggung-tanggung untuk berdoa. Minta yang banyak sekalian. Apa yang menjadi hajat Anda, apa yang menjadi keinginan kita, mintakan saja. Perkara bagaimana nanti bentuknya Allah mengabulkan, kapan itu dah bukan urusan kita. Yang penting tugas kita terus berdoa, meminta kepada Allah. Selebihnya la haula wala quwata illa billah, hanya Allah yang mengetahui itu semua. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Ada beberapa tanda-tanda teman-teman semuanya bahwa Allah itu ingin memberikan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi, termasuk masalah hutang. Dan sebenarnya kalau saya bilang jumlahnya 4 atau 5 tanda sebenarnya nggak juga banyak sebenarnya, tapi sebagian inti-intinya saja yang saya sampaikan ya. Artinya sebagian saja. Yang ini juga sebenarnya kalau dirasakan, kalau Anda merasakan ini, jika salah satu atau beberapa dari yang saya sebutkan ini Anda merasakan itu, insya Allah itu tanda-tanda masalah Anda akan selesai dan Allah akan memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang Anda hadapi. Nah, di perkara hutang ini teman-teman semua, ini kan benar-benar mumet, benar-benar pusing, benar-benar stres ya, benar-benar membuat kita tuh sesak dada, sesak pikiran, kita tiap hari ketakutan, cemas, khawatir dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita tuh berpikir dalam hati, ya Allah sampai kapan sih seperti ini? Ya Allah, harus bagaimana lagi sih? Harus berbuat apa lagi sih supaya hutang-hutang saya itu lunas? Nah, kira-kira rintihannya seperti itu. Tapi ternyata ada beberapa tanda teman-teman semuanya seperti saya yang sebutkan tadi. Kalau tanda-tanda ini ada di diri Anda dan Anda mengalami, saya yakin insya Allah jalan itu akan dibuka sama Allah dan Allah akan membuka jalan atas pelunasan hutang-hutang Anda. Yang pertama teman-teman semuanya, yang pertama adalah hati Anda tenang. Tenang di sini bukan disengaja, tapi tenang itu hadir karena karena keyakinan dalam hati kita bahwa Allah itu pasti menolong kita. Entah kenapa ketenangan itu hadir dalam diri kita, padahal sebenarnya masalah kita itu belum selesai. Kita masih ditagih hutang, bahkan kita juga nggak tahu uang dari mana harus bayar, besok bayar cicilan kita nggak tahu uangnya dari mana, kita nggak tahu, tapi entah kenapa hati kita itu tenang. Kita meyakini dalam hati bahwa Allah itu pasti menolong. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Itu kalau bahasa saya itu insting atau apa sih? Pokoknya muncul ketenangan dalam hati itu bahwa insya Allah pasti ditolong sama Allah. Walaupun sebenarnya itu yang seperti yang saya katakan tadi ya, tagihan masih banyak, hutang harus kita cicil, harus kita bayar, tapi ketenangan itu hadir. Nah sekarang bagaimana untuk menciptakan ketenangan itu? Nah caranya agar hati kita tenang itu meski kita diuji dengan berbagai macam ujian dan masalah, cuma satu caranya teman-teman semua supaya kita tenang. Apa itu? Banyak mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya orang-orang mengingat Allah hatinya akan tenang. Jadi nggak ada cara lain. Jadi untuk menciptakan ketenangan itu, perbanyak mengingat Allah, perbanyak berzikir, bersolawat, beristighfar, beribadah, tahajud dan segala macamnya. Makin kita banyak melakukan ibadah, berzikir kepada Allah, maka ketenangan itu akan hadir. Ketenangan itu akan hadir. Percaya deh, meski kita sedang ditekan banyak masalah, ya kita masih dikejar-kejar hutang, tapi ibadah kita kuat, kita selalu ingat sama Allah, pasti hati Anda tenang. Entah kenapa terjadi seperti itu tuh Allah alam. Tapi yang jelas itu adalah merupakan satu keajaiban yang sangat besar. Ketenangan itu menurut saya keajaiban teman-teman semuanya. Karena emang inti dari kehidupan itu sebenarnya yang kita cari itu cuma satu, ketenangan. Ketenangan dalam menjalani hidup, ketenangan dalam beribadah, itu teman-teman semuanya. Banyak tuh orang yang hidupnya bergelimpang harta tapi hidupnya nggak tenang, hatinya nggak tenang. Banyak orang yang punya banyak duit juga hatinya nggak tenang. Dan sebaliknya lah. Pokoknya intinya menurut saya itu ketenangan itu benar-benar sangat penting dan ini benar-benar harus kita kejar ketenangan itu.
Itu pertama teman-teman, tenang. Yang kedua, tanda yang kedua itu adalah muncul keyakinan dan rasa ridho dalam hati. Keyakinan itu muncul bukan karena kita harus yakin, insya Allah pasti tolong Allah. Itu beberapa banyak itu yang WA ke saya itu, saya selalu bilang, percaya deh insya Allah ditolong sama Allah, harus yakin. Dijawab tuh, insya Allah Pak Ustadz saya yakin pasti Allah menolong, insya Allah Pak Ustadz saya yakin pasti Allah menolong, pasti ada jalan keluar. Dia WA ke saya bahasa yakin, tapi besok beberapa hari kemudian ketika terjadi lagi masalah, mungkin ditagih utang, dia cerita lagi ke saya, ngeluh lagi, Pak harus gimana nih, saya bingung sekali. Padahal tadinya sudah WA, saya yakin pasti ditolong, saya yakin. Tapi ya memang begitulah proses teman-teman. Artinya keimanan tuh nggak serta-merta tuh naik terus. Ada masanya tuh kadang-kadang turun, down gitu ya. Naik itu biasa teman-teman semuanya. Tapi itu tadi teman-teman, kembali ke nomor 2 tadi, muncul rasa yakin dan ridho. Yakin bahwa Allah itu pasti menolong. Yang yakin itu bukan kita buat-buat. Seperti yang saya katakan tadi, nggak harus yakin, enggak. Muncul dengan perasaan kita nggak tahu ya. Pokoknya, kok kayak gini ya rasanya. Apa sih bahasanya, saya agak susah menjelaskan, insting atau apa dah gitu. Pokoknya firasat lah, kalau saya bilang itu firasat, yakin bahwa insya Allah pasti ditolong nih sama Allah nih, saya pasti ditolong sama Allah. Pokoknya yang dalam hati itu hadir, yang ada itu hati itu bilang insya Allah yakin pasti tolong sama Allah, yakin. Pokoknya yakin deh, nggak ada yang lain. Walaupun kita sedang diterpa masalah, ditagih hutang segala macam, tapi muncul keyakinan dalam hati itu bahwa insya Allah pasti tolong sama Allah. Pokoknya nggak ragu deh, bukan nggak ada ragu ya, maksudnya kalaupun ragu ya kecil lah gitu, lebih besar yakinnya daripada ragunya gitu. Dan itu muncul bukan karena kita paksain, tapi dia muncul secara kita nggak sadar. Kemudian muncul ridho itu artinya begini, mungkin karena di perjalanan riyadhah kita gitu ya, banyak ibadah, banyak berzikir, sehingga Allah itu menghadirkan rasa ridho dalam hati kita, sehingga ketika Allah menguji kita dengan ujian ya bentuk hutang, kita dimaki, dihina, direndahkan, ya resiko-resiko saat orang yang berhutang itu, kita ridho dengan ketetapan Allah itu. Dengan ridho itu muncullah keyakinan bahwa insya Allah ini akan selesai dan insya Allah pasti ditolong sama Allah. Nah, muncul keyakinan dan rasa ridho itu bukan disengaja-ngaja, bukan kita sengaja, tapi itu tadi muncul yang kita nggak tahu, pastinya itu pasti dengan izin Allah ya, dan itu termasuk merupakan keajaiban. Muncul rasa yakin, ridho dalam hati itu, gak apa-apa ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho, insya Allah ini jadi jalan ampunan, insya Allah ini langkah awal, dan insya Allah ini sementara. Muncul perasaan begitu. Itu yang kedua teman-teman. Sebenarnya panjang lebar kalau saya bahas ya. Yang pertama muncul ketenangan, yang ketenangan itu kita nggak ngerti ya, buah dari keimanan kita, buah dari ya banyaknya riyadhah kita, banyak mengingat Allah. Kemudian muncul keyakinan dan rasa ridho. Kemudian yang ketiga muncul juga rasa ikhlas kita benar-benar kita menerima kondisi kita saat ini. Dan itu sebenarnya rumusnya teman-teman semuanya. Ketika kita ingin keluar dari berbagai masalah apapun itu, syarat pertamanya itu adalah terima masalah itu dengan sabar dulu. Terima semua masalah itu. Kita dihina, ya kita terima, kita ikhlas, kita ridho. Kemudian kita diancam-ancam, kita dimaki-maki, kita dijauhin dan segala macamnya lah. Pokoknya kita berusaha untuk menerima itu. Karena nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Kita mau ngotot bagaimanapun, mau protes bagaimanapun, karena kondisi kita saat ini ya seperti itu. Lagi di bawah, lagi memang kita diuji sama Allah. Dan cara terbaiknya untuk kita bisa bertahan itu adalah dengan rasa ikhlas itu. Dan keikhlasan itu akan muncul ketika kita ridho dengan apa yang terjadi pada diri kita. Misalnya kita saat ini lagi susah, lagi banyak utang, diuji sama Allah, diuji dengan kesulitan ekonomi, kita pun berusaha untuk ridho, kita pun berusaha ikhlas atas hinaan, atas cacian. Muncul perasaan itu yang kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa bisa begini ya hati ya. Kenapa saya tuh sering kali mengalami itu, kok hati rasanya begini ya. Kok hati itu rasanya, saya agak bingung sih menjelaskan, tapi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ya pokoknya ketika ada masalah, ya sudahlah ya Allah, mau diapain lagi, semuanya sudah karena izin dan ridhamu. Ya sudah ya Allah, nggak apa-apa, toh dunia ini milikmu, engkau semua yang atur. Itu sering muncul dalam pikiran, dalam hati saya, sehingga pun yang terjadi ya udah saya lanjutkan lagi perjalanan kehidupan, selebihnya itu saya pasrahkan semuanya sama Allah, saya ikhlaskan. Itu sering muncul.
Dan itu bukan dipaksa-paksa, tapi nggak ngerti deh. Saya agak bingung jelasin ini karena memang menyangkut masalah rasa gitu ya. Tapi yang sering terjadi tuh, saya seringnya gini, ya udahlah ya Allah, kalau misalnya dihadapkan masalah gitu ya, udahlah ya Allah, semuanya juga karena takdir dan ridho-Mu, karena izin-Mu ya Allah. Hamba pasrah dan hamba ikhlas sampai ridho ya Allah. Meskipun hati itu kadang menolak, hati itu memberontak, hati itu rasanya nggak nerima, hati itu ingin protes, tapi nggak ada cara lain. Akhirnya yang muncul dalam hati saya itu, sudahlah ya Allah, toh dunia ini milik-Mu, ya sudahlah ya Allah, semuanya kukembalikan kepadamu, la haula wala quwata illa billah. Semoga semua ini jadi jalan ampunan ya Allah. Jadi itu tenang, pertama tenang, yang kedua muncul keyakinan dan ridho, kemudian muncul rasa ikhlas, kemudian muncul juga rasa pasrah yang dalam. Nah ini biasanya di tahap pasrah ini yang kita benar-benar, wah pasrah ini benar-benar gak mudah teman-teman, benar-benar wah membuang segala logika, benar-benar kita itu ya pokoknya udah total ke Allah. Ini udah benar-benar di tahap nyerah. Pasrah di situ bukan berarti kita menyerah ya teman-teman. Artinya menyerah itu bukan kita nggak mau berusaha, kita tetap berikhtiar, tetap berusaha. Yang beda adalah kita memahami bahwa kita tetap berikhtiar, tetap berusaha, tapi hasilnya kita serahkan ke Allah. Kira-kira bahasanya itu begini, ya Allah, tugasku hanya berikhtiar, tugasku hanya menjalankan saja, menikmati saja, selebihnya hanya Engkau ya Allah, aku serahkan segalanya padamu ya Allah. Jadi dia pasrah bukan diam, tapi dia tetap bergerak, tapi hasilnya dia sandarkan sepenuhnya ke Allah. Dia pasrah dan dia meyakini itu tadi, seperti nomor 2, dia meyakini bahwa insya Allah ditolong sama Allah, dan insya Allah masalah yang dihadapi itu akan berakhir dan pasti berakhir. Muncul rasa pasrah. Kemudian yang terakhir nih adalah ibadahnya itu semakin meningkat teman-teman ya. Karena mungkin tekanan batin, kita dihina, kita dimarahin, bahkan kita nggak ada tempat curhat, nggak ada tempat untuk cerita ke teman atau siapa, karena mungkin mereka mengucilkan kita atau menjauhin. Pada akhirnya pun kita mau nggak mau itu, hati itu didorong keinginan yang dalam itu untuk berdua sama Allah. Kita menangis di hadapan Allah, ibadah itu benar-benar kita jaga, kemudian berusahalah kita untuk meningkatkan ibadah itu. Dan iman kita itu naik, artinya ibadah kita tuh makin meningkat teman-teman. Coba deh cek, sebenarnya banyak ya yang saya mau jelaskan ini karena terkait waktu aja. Dari beberapa yang saya sebutkan tadi, kalau Anda merasakan yang saya sebutkan tadi, saya katakan bertahan teman-teman, bertahan dan bersabarlah. Artinya tetap baik sangkalah ke Allah bahwa insya Allah pertolongan Allah pasti akan datang. Jalan itu pasti akan dibuka sama Allah. Cuma kadang-kadang kita bentuk jalannya itu seperti apa, dari mana nanti Allah menyelesaikan masalah kita, waktunya kapan, mulainya dari mana, kita nggak ngerti teman-teman semuanya. Itu rahasia Allah. Tapi yang jelas ketika 5 hal ini Anda alamin ya teman-teman semuanya, saya meyakini insya Allah keajaiban itu akan datang. Insya Allah pertolongan Allah akan datang, dengan syarat Anda tetap berusaha ke Allah, berusaha untuk terus baik sangka sama Allah. Karena kadang-kadang ketika titik jenuh seseorang itu muncul, yang hadir tuh kadang-kadang kita pesimis, putus asa. Jangan teman-teman semuanya. Ketika kita sudah merasa nggak ada harapan lagi, percaya deh, kita punya Allah. Harapan tuh tetap masih ada teman-teman. Gantunglah pada Allah, serahkanlah semua sama Allah, insya Allah pertolongan itu pasti datang. Bagaimana bentuknya, cara seperti apa, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kerjakan tugas kita, biarlah Allah yang bekerja untuk menyempurnakan atas ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ini teman-teman semuanya. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi pertama tenang, kemudian muncul rasa yakin dan ridho, kemudian muncul keikhlasan dalam hati, kemudian pasrah, dan terakhir itu ibadah kita meningkat. Sebenarnya banyak deh kalau saya jelaskan panjang, dan ini sebenarnya dari rasa yang saya alamin, pengalaman yang saya rasakan juga, yang saya alami juga ya. Itu yang saya rasakan, dan insya Allah yang saya sebutkan tadi itu saya alami, dan benar keajaiban itu datang teman-teman. Itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Insya Allah yang penting itu tetap semangat, jangan putus asa. Kita punya Allah, pasti ditolong sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.